Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eskanita Brutarigan, mahasiswa jurusan Biologi Universitas Sriwijaya dan mengambil mata kuliah Kultur Jaringan. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas kuliah Kultur Jaringan. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Respon Pertumbuhan Anggrek Hitam atau Coelogin Pandurata lindi secara in vitro dengan penambahan ekstrak toge dan benzil aminopurin atau BAP. Untuk abstrak dari jurnal tersebut yaitu anggrek hitam atau Coelogin Pandurata lindi merupakan salah satu anggrek yang tersebar luas di Sumatera dan Kalimantan. Anggrek ini banyak diminati karena memiliki ciri khas, yaitu bagian bunga yang berbentuk lidah atau labellum berwarna hitam. Potensi anggrek sebagai tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi menyebabkan anggrek ini sering dieksploitasi secara berlebihan. Kegiatan eksploitasi secara berlebihan khususnya anggrek hitam di alam dapat mengakibatkan kepunahan bila tidak diimbangi dengan usaha konservasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk menekan laju kepunahan adalah dengan perbanyakan tanaman, baik secara konvensional maupun secara in vitro. Penggunaan senyawa organik pada media kultur dapat membantu pertumbuhan eksplan. Toge kacang hijau mengandung asam amino esensial triptofan, trionin, fenilalanin, metionin, lisin, leucinisoleucin, dan valin. Sitokinin sintetik yang umum digunakan adalah benzil aminopurin atau BAP yang berperan untuk memacu terjadinya pembelahan sel, proliferasi kalus, dan pertumbuhan tunas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dari jurnal tersebut, bahan dan metodenya. Untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak toge dan BAP dan konsentrasi terbaik untuk pertumbuhan anggrek hitam. Yang kedua yang saya bahas adalah bahan dan metode. Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2014, dan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Laboratorium Aloe Vera Center Pontianak. Selanjutnya, metode yang dibahas dalam jurnal ini yang pertama itu rancangan percobaan. Rancangan percobaan pada penelitian ini adalah menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial dengan 2 taraf perlakuan, di mana taraf pertama yaitu ekstrak toge dengan konsentrasi 0%, 5%, 7,5%, dan 10%. Selanjutnya taraf kedua itu BAP dengan konsentrasi 0 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm, dan 10 ppm. Selanjutnya pembuatan larutan stok. Pembuatan larutan stok yang digunakan pada jurnal itu berdasarkan pengelompokan, yaitu larutan stok ekstrak toge, stok hormon BAP, stok makro, stok mikro, stok Fe eta, dan stok vitamin. Toge yang digunakan ditimbang sebanyak 1000 gram dan dihaluskan menggunakan blender dengan penambahan air sebanyak 500 ml. Selanjutnya, ekstrak toge tersebut disaring dan air hasil saringan merupakan stok ekstrak toge 100%. Larutan stok BAP dibuat sebanyak 30 ppm dengan cara menimbang 3 gram dan dilarutkan dalam 1000 ml aquader. Selanjutnya itu ada pembuatan media. Pada jurnal tersebut, pembuatan medianya itu dengan cara melarutkan 30 gram gula pasir ke dalam aquades sebanyak 1000 ml dan ditambahkan 7 gram agar-agar. Media dipanaskan sampai mendidih dan dilarutkan hingga merata, lalu ditambahkan larutan stok makro, mikro, Fe eta, dan vitamin. Selanjutnya ditambahkan ekstrak toge dan BAP sesuai konsentrasi perlakuan. pH media diatur sekitar 6-7 menggunakan kertas pH.
Media dimasukkan ke dalam botol kultur dan disterilisasikan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Selanjutnya itu multiplikasi explant, di mana pada jurnal tersebut penanaman explant-nya dilakukan di lamina airflow cabinet atau LAFC, dan sebelum digunakan terlebih dahulu LAFC itu disterilkan dengan alkohol 70% dan semua peralatan dan media serta explant dimasukkan ke dalam LAFC, lalu LAFC-nya dihidupkan selama 30 menit sebelum melakukan penanaman. Selanjutnya, explant anggrek berasal dari hasil kultur biji in vitro, dikeluarkan dari botol kultur menggunakan pinset dan diletakkan di atas cawan Petri dan dipisah-pisahkan. Selanjutnya, explant dipindahkan ke dalam media multiplikasi sesuai dengan perlakuan yang ditentukan. Selanjutnya, botol-botol yang telah berisi explant disimpan pada rak di ruangan inkubasi dengan suhu 27 derajat Celcius. Baik, sekarang membahas mengenai parameter pengamatan, di mana pada jurnal ini parameter pengamatan yang digunakan pada kultur anggrek hitam itu yaitu waktu muncul tunas per hari, selanjutnya jumlah tunas, dan jumlah daun atau helai. Selanjutnya, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji analisis varian atau ANAVA 2 jalur dengan program SPSS 20. Selanjutnya, hasil uji ANAVA transformasi SQRT yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan taraf nyata 5%. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan yang tertera pada jurnal, di mana hasil yang pertama itu waktu muncul tunas. Nah, pada tabel yang pertama ini, rata-rata waktu muncul tunas anggrek, perlakuan ekstraktoge dan BAP. Nah, dari jurnal tersebut dapat kita lihat bahwa konsentrasi 10% ekstraktoge yang dikombinasi dengan 10 ppm BAP dapat menghasilkan rata-rata waktu muncul tunas tercepat, yaitu 5,38 hari. Pada tabel ini ditandai dengan tanda bintang. Sedangkan waktu terlamanya itu ada 6,85 hari yang dihasilkan dari kombinasi konsentrasi 10% ekstraktoge dengan 5 ppm BAP. Selanjutnya, waktu muncul tunas anggrek, perlakuan ekstraktoge hasil transformasi. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu perlakuan ekstraktoge tunggal memperlihatkan bahwa konsentrasi 7,5% berbeda nyata dengan kontrol, yaitu 0% dan 10%, tetapi tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 5%. Selanjutnya, waktu muncul tunas anggrek, perlakuan BAP hasil transformasi. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa waktu muncul tunas pada perlakuan BAP tunggal 7,5 ppm dan 10 ppm tidak berbeda nyata dengan kontrol, yaitu 0 ppm. Baik, selanjutnya itu mengenai jumlah tunas. Pada tabel pertama yaitu rata-rata jumlah tunas anggrek, perlakuan ekstraktoge dan BAP hasil transformasi. Nah, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan konsentrasi 10% ekstraktoge yang dikombinasikan dengan 10 ppm BAP dapat menghasilkan rata-rata jumlah tunas terbanyak, yaitu 3,79, di mana pada tabel tersebut ditandai dengan tanda bintang. Sedangkan yang paling sedikit jumlah tunasnya itu pada kombinasi kontrol, yaitu 0% dengan 5 ppm BAP, dan kombinasi 10 ekstraktoge dan 5 ppm BAP, yaitu 0,47 tunas. Selanjutnya, tabel yang kedua yaitu jumlah tunas anggrek, perlakuan ekstraktoge hasil transformasi. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah tunas pada perlakuan tunggal ekstraktoge konsentrasi 7,5% berbeda nyata dengan kontrol dan perlakuan lainnya. Selanjutnya, tabel yang ketiga itu jumlah tunas anggrek, perlakuan BAP hasil transformasi. Nah, pada tabel yang telah dicantumkan dapat kita ketahui bahwa jumlah tunas pada perlakuan tunggal BAP konsentrasi 5 ppm berbeda nyata dengan kontrol, yaitu 0 ppm 7,5
ppm, dan 10 ppm. Baik, saya akan membahas parameter yang terakhir, yaitu jumlah daun, di mana pada tabel yang pertama ini merupakan rata-rata jumlah daun anggrek perlakuan ekstrak toge dan BAP hasil transformasi, di mana pada tabel yang telah dicantumkan ini dapat diketahui bahwa perlakuan konsentrasi 5% ekstrak toge menghasilkan rata-rata jumlah daun yang terbanyak, yaitu 3,77 helai, di mana pada tabel ini ditandai dengan tanda bintang. Sedangkan yang paling sedikit yaitu 0,33 pada konsentrasi 0% ekstrak toge dan 5 ppm BAP, dan 10% ekstrak toge dengan 5 ppm BAP. Tabel yang selanjutnya yaitu jumlah daun anggrek perlakuan ekstrak toge hasil transformasi. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa perlakuan ekstrak toge tunggal konsentrasi 7,5% menghasilkan jumlah daun terbanyak, tetapi tidak berbeda nyata dengan 5%. Selanjutnya, konsentrasi 10% berbeda nyata dengan konsentrasi 5% dan 7,5%. Sedangkan 7,5% berbeda nyata dengan kontrol dan 10%. Tabel yang ketiga yaitu jumlah daun anggrek perlakuan BAP hasil transformasi. Nah, pada tabel yang telah dicantumkan dapat diketahui bahwa perlakuan BAP tunggal menunjukkan hasil jumlah daun pada konsentrasi 5 berbeda nyata dengan kontrol dan 7,5 ppm, tetapi tidak berbeda nyata dengan 10 ppm. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan hasil dari penelitian dan diambil gambar, di mana ini merupakan gambar kultur in vitro anggrek hitam tadi, di mana gambar yang pertama, gambar A, itu merupakan perlakuan 0% ekstrak toge ditambah 0 ppm BAP. Selanjutnya yang gambar yang B itu 7,5% ekstrak toge ditambah 7,5 ppm BAP. Yang gambar yang C 5% ekstrak toge dan 0 ppm BAP. Gambar D yaitu 10% ekstrak toge ditambah 10 ppm BAP. Selanjutnya yang E 7,5% ekstrak toge ditambah 5 ppm BAP, dan yang F merupakan hasil dari 10% ekstrak toge dan 10 ppm BAP. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dirincikan sebuah pembahasan di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan kombinasi konsentrasi 10% ekstrak toge dan 10 ppm BAP menunjukkan rata-rata waktu muncul tunas tercepat yaitu 5,38 hari yang dapat kita lihat pada tabel yang sebelumnya telah dijelaskan, dan rata-rata jumlah tunas terbanyak yaitu 3,79 tunas. Selanjutnya, konsentrasi auksin pada ekstrak toge dan BAP mampu bekerja secara sinergis dalam memacu pembelahan sel. Selanjutnya, menurut Abidin tahun 1993 menyatakan bahwa kerja auksin dan sitokinin dalam perimbangan yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, interaksi antara auksin dan sitokinin berperan dalam mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel. Secara umum, rasio sitokinin yang tinggi dari auksin akan memacu terbentuknya tunas, dan jika konsentrasi sitokinin rendah, kalus tidak diferensiasi. Selanjutnya, perlakuan ekstrak toge tunggal pada konsentrasi 7,5% mampu memacu pertumbuhan anggrek yang memberikan waktu muncul tunas tercepat dan jumlah tunas terbanyak. Auksin dalam ekstrak toge yang diberikan dapat berinteraksi dengan sitokinin endogen untuk merangsang pembentukan tunas. Lalu, ekstrak toge selain mengandung auksin juga memiliki kandungan asam amino, triptofan, yang merupakan zat organik terpenting dalam biosintesis auksin. Memiliki kandungan mineral seperti kalsium, besi, magnesium, fosfor, dan seng yang berperan dalam pembentukan tunas.
Jumlah daun yang terbanyak diperoleh dari perlakuan ekstrak toge konsentrasi 5% dan 7,5%, yaitu 3,77 helai dan 3,35 helai. Konsentrasi auksin dan ekstrak toge yang berinteraksi dengan sitokinin endogen sudah mampu memacu pembelahan sel-sel primordia daun. Lalu, auksin yang terkandung dalam ekstrak toge memberikan pengaruh dalam pertumbuhan daun karena auksin dapat membantu dalam pembesaran sel daun. Lalu, berdasarkan hasil penelitian, penggunaan BAP tunggal kurang efektif untuk memacu pertumbuhan anggrek hitam, yaitu terlihat dari parameter waktu muncul tunas, jumlah tunas, dan jumlah daun. Hal ini diduga pada media dan eksplan yang digunakan mampu menghasilkan sitokinin endogen yang akan memacu pertumbuhan sel, sehingga adanya penambahan sitokinin eksogen menyebabkan kelebihan kandungan sitokinin yang juga dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Sekian presentasi saya mengenai review jurnal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.